Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin, warhamil mustad'afin, wa dammir a'da'ad din, wa tmis ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Buyu' karya Mbah Imam Ghazali Al-Jawi hafidhahu rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-17. Dan hadis ini panjang, dan hadis yang panjang ini derajatnya dhaif. Waalaikumsalam. Karena itu saya berpendapat hadis ini kita pelajari sekalimat demi sekalimat untuk mencari apakah per kalimatnya itu sahih ataukah tidak. Karena asalnya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif. Ini hadis yang terakhir pada bab yang ketiga. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, qasama, telah membagikan, bainakum, di antara kalian, akhlaqakum, akhlak kalian, kama, sebagaimana, qasama, Allah membagikan, bainakum, di antara kalian, arzaqakum, rizki kalian. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang sudah dikasih jatah oleh Allah rezeki, dan setiap orang sudah dikasih jatah oleh Allah akhlak. Ini memang hadisnya dhaif, tapi menurut saya maknanya sahih, karena kita dapatkan dalil yang menguatkannya. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwasanya rezeki sudah dibagi-bagi dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk. Rasulullah bersabda, faraghallahu, Allah sudah menyelesaikan, ila abdin, kepada setiap hamba, min khamsin, 5 perkara. Yang pertama ajalnya atau matinya, kemudian rizkinya, kemudian bekasnya atau tinggalannya, kemudian tempat di mana dia dikuburkannya, kemudian syaqiyun aw sa'idun, ini juga sudah ditetapkan apakah dia ahli surga ataukah ahli neraka. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya sahih, menunjukkan bahwa rezeki setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak sudah ditetapkan oleh Allah, ini juga kita temukan dalil yang menguatkannya. Misalnya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah itu orangnya sangat penyabar? Ternyata Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah wahai Nabi, dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Di masing-masing orang sudah dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa taala, sabarmu berapa, akhlakmu berapa. Maka kalimat yang pertama ini meskipun sanadnya dhaif, maknanya adalah apa? Sahih. Kemudian kalimat berikutnya, wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, yu'tid dunya, memberikan dunia, man yuhib, kepada orang yang dia cintai, wa man la yuhib, dan orang yang tidak dia cintai. Tetapi wala yu'tid din, tidak memberikan agama, illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ini juga menurut saya sahih maknanya. Kenapa? Karena kita temukan dalil yang menunjukkan hal itu. Orang kafir pun dikasih jatah dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa dalil pun kita sudah cukup dengan melihat fakta yang ada bahwa banyak orang-orang kafir yang mereka mendapatkan dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah katakan tentang Qarun pada surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa
Sesungguhnya Qarun itu termasuk dari kaumnya Nabi Musa dulunya itu, kaum muslimin. Fabagha alaihim, lalu zalim kepada mereka, kemudian menjadi kafir murtad sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir. Wa atainahu minal kunuz, tapi kami berikan kepadanya simpanan-simpanan atau gudang-gudang kekayaan. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, yang kunci-kuncinya sudah memberatkan kepada sekelompok orang yang kuat-kuat. Nah, ini orang kafir tapi dikasih jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah maknanya benar. Kemudian kalimat berikutnya, faman a'tahu Allahu, maka barang siapa yang Allah berikan ad-dina, agama, faqad ahabbah, berarti Allah sudah mencintai dia. Jadi tanda Allah mencintai seseorang, Allah kasih dia agama, yaitu agamanya baik, paham agama. Ini pun juga kita temukan dalil yang menguatkannya. Sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia paham dalam agama. Paham itu artinya dia ngerti dan mengamalkan. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka ini menguatkan makna yang kita baca ini. Jadi sampai di sini ya, saya ulangi lagi bagi yang baru datang. Ini hadis yang ke-17, derajat sanadnya dhaif. Maka kita lihat setiap perkatanya, per kalimatnya, apakah dhaif sanadnya saja ataukah juga dhaif maknanya. Nah, ternyata kita temukan hadis-hadis yang menguatkan maknanya sehingga maknanya sahih. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah. La yuslimu, tidaklah Islam abdun, seorang hamba, hatta yaslama, sehingga Islam, qalbuhu, hatinya, walisanuhu, dan lisannya. Maksud hadis ini, Islam tidak sempurna kecuali kalau hatinya dan lisannya ikut Islam, yaitu selamat, tidak mengganggu orang lain. Ini makna juga sahih karena kita temukan hadis yang semakna dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamul muslimina islaman, orang muslim yang paling sempurna Islamnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, apabila umat Islam itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya adalah dhaif menurut Al-Albani, tapi kalau diriwayatkan Ibnu Hibban berarti sahih menurut Ibnu Hibban. Maka hadis ini menguatkan makna yang terkandung pada kalimat yang kita baca ini. Kalau di sini disebutkan hati dan lisan, qalbuhu wa lisanuhu. Kalau tadi disebutkan lisanihi wa yadihi, lisannya dan tangannya atau perbuatannya. Nah, maka kita cari hadis yang lain tentang selamatnya hati orang muslim, yaitu hatinya tidak mengandung kedengkian, tidak mengandung permusuhan kepada sesama muslim. Nah, kita temukan juga dalil yang menguatkannya. Kita cari hadis-hadis yang sahih saja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min atau al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Maka la yakhdhuluh, tidak membiarkannya diserang musuh. Wala yahqiruh, dan tidak merendahkan atau meremehkan. Meremehkan kan perbuatan hati kan. Nah, maka perbuatan hati yang merontokkan atau memburukkan atau mengganggu terhadap orang lain, termasuk meremehkan, ini tidak ada pada diri orang muslim yang sejati. Maka hadis ini juga maknanya kuat. Kemudian wala yu'minu, dan tidaklah beriman, hatta ya'mana, sehingga merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, dari gangguan-gangguan atau keburukan-keburukannya. Maksud kalimat ini adalah tidak akan iman sempurna kecuali kalau orang lain tidak mendapatkan gangguan dari kita, atau tetangga tidak mendapatkan gangguan dari kita. Ini pun kita temukan hadis yang menguatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, bukanlah orang beriman, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, apabila tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih.
Bahkan Nabi sampai mengulangi 3 kali sumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, kalau tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Hadis riwayat Bukhari. Maka tetangga itu adalah memiliki hak yang besar dalam Islam. Meskipun tetangga kafir, tidak boleh kita mengganggunya. Bagaimana kalau dia seorang tetangga yang muslim? Qalu, mereka bertanya, wa ma bawa'iquhu, apa itu gangguan-gangguannya ya Nabi Allah? Beliau mengatakan, ghashmuhu, yaitu kezaliman yang dahsyatnya, wa zulmuhu, dan kezalimannya. Bedanya apa ghashmun dengan zulmun? Ghashmun ini kezaliman yang dahsyat, kalau zulmun ini zalim secara umum. Maka di sini disebutkan yang khusus, kemudian setelah itu apa? Disebutkan yang umum. Baik kezaliman besar maupun kezaliman sederhana, semuanya tidak boleh kita berikan kepada tetangga. Biasanya kata-kata ghashum ini disambung dengan kata-kata zulum, ya. Seperti ungkapan yang terkenal mengatakan, ghashumun zalumun khairun min fitnatin tadum. Ghashumun zalum, pemimpin yang sangat zalim dan dia zalim, khairun, itu lebih baik, min fitnatin tadum, daripada kekacauan yang terus menerus. Artinya kalau ada presiden zalim, itu lebih baik daripada kita lengserkan, kemudian tidak ada presiden malah jadi kacau karena nggak ada yang ngatur. Nah, masih ada manfaatnya dia. Meskipun dia zalim, ya sabar. Sebagaimana mungkin di masa Soeharto dulu, kan ada kaum muslimin yang mendapatkan kezaliman, sampai ada yang terbunuh beberapa orang di satu kampung itu. Nah, tapi nggak ada masalah, karena apa? Kalau kita sabar, tidak melengsarkan dia, malah tidak muncul fitnah yang tadum. Tapi alhamdulillah, ya, setelah dilengsarkannya, kemudian ada pemimpin yang lain atau ada penguasa yang lain. Tidak seperti negara-negara kayak Irak dan sebagainya, kemudian dipasang pemimpin boneka dan sebagainya, malah kurang nyaman. Nah, baik, kembali ke sini. Ini khusyub dengan tulum biasanya memang digabungkan. Kemudian wala yaksibu, dan tidaklah melakukan abdun, seorang hamba, wala yaksibu, dan tidaklah mengusahakan abdun, seorang hamba, malan min haramin, harta dari haram, fayunfiqu minhu, lalu dia infak darinya, fayubarak lahu fih, lalu diberkahi untuk dia padanya, wala yatasaddaq bihi, dan tidaklah dia bersedekah dengannya, fayuqbal minhu, lalu diterima darinya. Artinya harta yang haram kalau kita infakkan, maksudnya kita gunakan, ya, yungfiku, diinfakkan maksudnya digunakan untuk membeli sesuatu, membeli mobil atau apa, ya, tidak mungkin akan berkah. Mobilnya nanti nggak akan berkah. Untuk bangun rumah, rumahnya nggak akan berkah. Untuk bayar anak sekolah, maka nanti anaknya sekolah tidak akan berkah. Kalau disedekahkan, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang dhaif kan, tapi saya temukan hadis yang sahih yang menguatkan ini, bahwasanya harta yang haram tidak akan diterima sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu, Allah tidak menerima salatan bi ghairi tuhur, salat tanpa bersuci, wala sadaqatan min ghulul, tidak pula sedekah dari korupsi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, salat tidak diterima tanpa bersuci, wala sadaqatun min ghulul, sedekah tidak diterima dari sebab korupsi. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Maka ini maknanya memang sahih, hadis-hadis yang kita baca ini meskipun sanadnya dhaif. Kemudian monggo Pak. Semuanya ini kalau dikaitkan dengan perintah untuk silmi kafah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah di dalam Islam secara menyeluruh. Ini ada dua tafsiran Pak. Tafsiran yang pertama, masuklah semua kalian wahai manusia, kalian semua menyeluruh masuk Islam.
Jangan terpecah jadi dua, satunya muslim, satunya kafir, jangan. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, masuklah di dalam Islam secara kafah, maksudnya Islamnya itu kita masuki semuanya. Jangan hanya pilih ajaran yang ini, ajaran yang itu, nggak mau. Maunya salat, nggak mau zakat, jangan begitu. Tapi kafah semua ajaran Islam dipakai. Nah, maka kafah itu bisa kembali kepada orangnya yang diajak, bisa kembali kepada Islamnya yang kita disuruh masuk ke dalamnya. Ada dua tafsiran. Nah, makanya ada kaitannya dengan hadis ini. Berarti orang muslim tapi dia mengambil harta yang haram, itu berarti belum udkhulu fis silmi kafah. Karena ajaran Islam yang kafah itu melarang kita untuk mengambil harta yang haram. Termasuk dikatakan Islamnya belum sempurna. Iya. Hati dan mulutnya ada ya. Iya, itu hanya Islam di mulut tapi Islamnya belum meresap ke dalam jiwa. Dan itu ada hadisnya. Ya ma'syara man amana bilisani, wahai seluruh orang-orang yang imannya itu hanya pada lidahnya saja, walam yadkhulil imanu qalbah, tapi iman belum merasuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan menggunjing kaum muslimin, jangan mencari-cari kesalahan mereka, karena ini sikap-sikap yang tidak boleh di dalam Islam. Berarti kalau ngaku Islam, Islamnya kata Nabi cuma di mulut saja, belum sampai meresap ke dalam hati. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian wala yatruku, dan tidaklah dia meninggalkan khalfa dhahri, di belakang punggungnya, illa kana zadahu, kecuali harta itu menjadi bekal dia ilan nar, ke dalam neraka. Ini maksudnya yang saya paham, kalau dia mengambil harta yang haram kemudian dia mati meninggalkan harta yang haram tadi, maka itu menjadi bekal bagi dia masuk ke dalam neraka, bagi dia, bukan bagi ahli warisnya. Jadi seorang bapak mengumpulkan harta haram, kemudian dia mati, untuk ahli warisnya apa? Halal. Mereka nggak tahu dari mana bapak ini punya harta. Nah, maka yang mendapatkan hukuman hanyalah orang tuanya tadi yang mengumpulkan itu. Itu makna kana zadahu ilan nar, menjadi bekal dia ke neraka, tidak ditanggung oleh ahli warisnya, karena mereka mendapatkan jalurnya halal, yaitu warisan, sementara bapaknya tadi mendapatkan jalur yang haram. Itu makna khalfa dhahri, dia tinggalkan di belakang punggungnya alias ditinggal mati. Ini yang saya paham nih, karena memang hadis ini belum ada syarahnya, kan riwayat Imam Ahmad nih. Kitab Musnad Ahmad itu sangat tebal sehingga belum ada yang mensyarahi kitab Musnad Ahmad. Sampai hari ini saya belum dapatkan satupun ulama yang mensyarahi kitab Musnad Ahmad. Ada kitab namanya Al-Fathu Ar-Rabbani. Ini adalah syarah untuk Musnad Ahmad, tapi tidak urut seperti urutannya Imam Ahmad. Kitab Musnad Ahmad kan punya urutan kan? Nah, urutannya itu sudah diubah menjadi urutan seperti kitab fikih, toharoh, kemudian sholat. Nah, maka itu yang disyarah, itu judulnya Al-Fathur Rabbani. Ini karya dari bapaknya Hasan Al-Banna. Jadi Hasan Al-Banna yang populer itu ternyata bapaknya adalah seorang ulama besar, ahli hadis. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan Syekh Sa'ati, bapaknya Hasan Al-Banna, itu lebih bermanfaat untuk Islam daripada anaknya yaitu Hasan Al-Banna. Meskipun Hasan Al-Banna juga memiliki pengaruh di dalam kaum muslimin ini. Nah, kembali ke sini. Kemudian innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala la yamhu, tidaklah menghapus as-sayyi, keburukan, bis-sayyi, dengan keburukan, walakin akan tetapi yamhus sayyi'a, menghapus keburukan, bil hasan, dengan kebaikan. Innal khabith, sesungguhnya yang buruk, la yamhul khabith, tidak akan bisa menghapus sesuatu yang buruk. Artinya harta yang haram tadi kan buruk kan, maka setelah mendapatkan harta yang haram kemudian sedekah supaya dosanya dihapus, nggak bisa. Itu sama dengan membersihkan tai dengan pipis orang kacek. Harta yang haram itu tai tadi, dibersihkan dengan pipis, sama-sama nggak bisa bersih. Maka harus dengan menyapu dengan sapu yang campur dengan nempel padanya tai, ya sama aja, nggak ada gunanya. Sampahnya pergi tapi tainya tercecer di mana-mana. Nah, kalau seharinya dengan cara kesyirikan, kemudian terus dibakarkan untuk bersih, Firman Pak?
Sarinya itu dulu Sarinya? mencari harta. Oh, mencari hartanya. Syarat-syarat syirik. Oh ya. Terus diwakafkan untuk Ya, ya. masjid. Berarti tobat. Berarti tobat. Gini, itu orang udah meninggal, Oh, iya. tapi keluarganya untuk mewakafkan harta itu. Oh ya. Gimana? Iya. Bisa kembali kepada Ada baiknya. Kembali mendapatkan pahala gitu. kepala. Kalau ini tadi kan zadahu itu Pak ya. Kalau dia tinggalkan mati maka menjadi bekalnya kan neraka gitu nih. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia mendapatkan haram tapi kemudian anak turunnya mewakafkan itu. Ketika orang mati, maka harta yang ditinggal tadi bukan miliknya si mayat Pak, tapi miliknya si ahli waris. Nah, sehingga ketika ini diwakafkan, maka pahalanya bukan kepada si mayit, tapi pahalanya kepada para ahli waris. Lah, bagaimana kalau ahli warisnya mewakafkan tapi niatannya pahalanya untuk yang mati tadi, sementara dia mendapatkannya secara apa? Haram. Nah, itu saya nggak tahu itu. Dengan perlunya ilmu. Ya, mudah-mudahan diterima. Ya. Kalau ini pakai hadis ini ya zahirnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bisa jadi ya rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa menghapus dosanya, wallahu a'lam. Tapi yang kita bahas di sini adalah bahwa keburukan tidak bisa menghapus keburukan, najis tidak bisa menghapus kenajisan. Dan makna ini kita temukan juga dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu buang hajat, kemudian disuruh mencari batu, seorang sahabat Nabi. Ternyata dia membawa 2 batu plus 1 teletong yang sudah membatu. Maka diberikan 3. Karena syaratnya orang istinja dengan batu itu kan 3 kan. Nah, maka karena Nabi dikasih 2 batu dan 1 tai yang membatu, maka beliau akhadal hajaran. Beliau hanya ngambil 2 batu wa al-qarrawthah, tapi tainya tadi beliau buang. Wa qala, beliau mengatakan innaha riksun, sesungguhnya ini tai najis, nggak bisa untuk bersuci. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Maka kesimpulannya dari kita membaca hadis ini riwayat Imam Ahmad, sanadnya memang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, tetapi makna-maknanya ternyata sahih kita temukan dari hadis-hadis yang lain. Nah, tampaknya Mbah Ghazali menampilkan hadis ini karena beliau tahu bahwa hadisnya maknanya sahih ya, meskipun dhaif tapi maknanya sahih. Nah, hadis seperti ini sering disebut oleh para ulama dhaifu al-mabna sahihu al-makna. Sudah pernah ya? Dhaiful mabna, mabnanya atau sanadnya dhaif, tapi sahihul makna, sahih maknanya. Sampai di sini sudah selesai bab yang ketiga. Ya. Sekarang kita lanjutkan al-babur rabi', bab yang keempat. Jika ada dosa yang berimbas ke anak cucu, tidak ada. Dosa berimbas ke anak cucu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah juga mengatakan, Dosa warisan. ya dosa warisan ada enggak? La yajni alaika wa la tajni alaih. Ama ketahuilah imnaka hadha, anakmu ini la yajni alaik, tidak mungkin dia berbuat kriminal kemudian kamu yang nanggung, enggak mungkin. Wa la tajni alaih, dan tidak mungkin kamu berbuat kriminal kemudian anakmu yang nanggung, enggak mungkin. Makanya dulu sudah pernah kita bahas, kalau ada orang tua ngasih makan anaknya haram, maka yang dosa orang tuanya, anaknya tidak dosa. Kenapa? Anak kecil memang belum bisa mencari nafkah, dia mendapatkan itu karena terpaksa, adanya ini, nah, dikasih makan ini, yang dosa bapaknya. Tapi apakah si anak ini ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya nanti ketika dia dewasa, maka dia akan tidak mudah untuk diajak kebaikan dan akan mudah untuk diajak keburukan. Berdasarkan hadis Nabi, kullu jasadin, setiap jasad, nabata min suhtin, yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Tapi dia sendiri tidak menanggung dosa. Demikian juga kalau bapaknya menjaga
harta yang halal untuk anaknya. Ini ada pengaruhnya kepada anak. Seperti yang kemarin kita bahas ya, Imam Bukhari, beliau kenapa jadi imam? Ternyata bapak ibunya orang-orang dahsyat semua. Ibunya wanita salehah, kemudian bapaknya juga sangat menjaga, tidak mau memberikan yang haram kepada anaknya. Karena itu sebagian kiai itu ada yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Ada, meskipun tidak mengharamkan. Kenapa? Dia mengatakan, kalau saya terima bantuan dari pemerintah yang sumbernya macam-macam, ada dari pabrik miras, ada dari pabrik rokok dan sebagainya, terus anak-anak saya ini, santri-santri saya jadi apa nanti? Mereka saya kasih makan yang halal saja jadinya belum begitu mantap, apalagi kalau dikasih apa? Harta yang tidak bagus begitu. Nah, ada kiai-kiai begitu. Dan ruang geraknya dibatasi. Dibatasi gimana? Oh, sama pemerintah? Iya. Karena terikat. Iya, karena namanya apa? Berbuat ihsan kepada seseorang pasti kita akan jadi terikat. Kalau mau bebas ya nggak usah apa? Menerima dari siapapun juga. Kalau terdengar seperti bisa durhaka itu benar. Gimana? Dunia dan akhirat. Oh, durhaka kepada orang tua. Nah, itu ada hadisnya memang. Babani, dua pintu, muajjalani, disegerakan, uqubatuhuma, hukumannya fid dunya, di dunia. Satu dolim, dua durhaka kepada orang tua. Yang terkenal di Indonesia apa? Maling kundang. Kenapa? Maling kundang ya. Nah, itu yang nendang ibunya sampai akhirnya kualat jadi batu. Bisa jadi benar, wallahu a'lam. Bisa jadi juga bukan. Tapi bisa jadi benar. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Dan totalnya ada 4 dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini 2, tapi ada lagi hadis yang lain. Wal khiyanah. Satu, qati'atur rahim, memutus hubungan kerabat. Termasuk durhaka tadi, memutus hubungan kerabat dengan orang tua. Kemudian khianat, kemudian dusta. Nah, kalau durhaka tadi dianggap poin yang lain, berarti totalnya ada 5 ya. Memutus hubungan kerabat, khianat, dusta, kemudian dolim, kemudian durhaka kepada orang tua. Ustaz, yang sering kita dengar itu anak durhaka kepada kedua orang tua. Iya. Tapi mohon penjelasan, adakah di dunia ini orang tua durhaka kepada anak? Adakah durhaka orang tua kepada anak? Ada. Karena durhaka itu intinya seseorang tidak menunaikan kewajibannya kepada orang itu. Maka anak tidak menunaikan kewajibannya kepada bapak dan ibu, berarti durhaka. Bapak ibu tidak menunaikan kewajibannya kepada anak, berarti durhaka. Saya temukan hadis meskipun dhaif ya, tapi maknanya menurut saya bagus. Hakul walad, haknya anak, alal walid, yang wajib atas tanggungan bapak adalah ayyuhassina asmahu, membagus nama, yang memberi nama yang baik, wa yuhassina adabahu, mendidik dengan baik, wa yuhassina maudhi'ahu, dan membaguskan tempatnya, wa yuzawwijahu idza adraka, dan menikahkannya kalau sudah balik, wa yu'allimahul kitab, dan mengajarinya menulis. Sehingga kalau ada orang tua tidak peduli anaknya sekarepmu dadi opo, itu berarti apa? Tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Maka orang tua misalnya membiarkan anaknya sekolah di sekolah Kristen, nah itu durhaka kepada anaknya itu. Nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak melakukan qu anfusakum wa ahlikum nara, yang disebutkan pada surat At-Tahrim ayat 6 ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang ditafsiri oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu adibuhum wa alimuhum, ajari ajaran Islam dan didiklah dengan didikan Islam. Baik, oke, silakan. Yang nyambung tadi yang penjelasan yang orang tua dengan anak. Anak kan wajiban berbakti pada orang tua. Iya. Tapi kadang-kadang orang tua itu ada yang perilakunya itu justru tidak pantas dengan anak. Ini tingkat
Tidak berubah. Karena meskipun anak itu melihat orang tuanya jelek atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi posisi dia tetap anak. Sama dengan murid sama guru. Guru kita berbuat salah apapun, namanya kita murid, kita tetap berada di bawah. Jadi jangan kita kemudian mengatakan orang tua saya aja salatnya bolong-bolong, ngapain saya taat sama orang tua saya? Nggak bisa. Kewajiban taat kepada orang tua tetap. Bahkan syirik pun kita disuruh untuk taat. Ya. Ayatnya kan jelas banget ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Harus berbuat husna, berbuat baik. Tapi kalau disuruh untuk syirik, jangan taat. Itu aja. Disuruh jelek, nggak mau. Tapi dia jelek nggak menyebabkan dia rontok sebagai orang tua, enggak. Tetap orang tua. Sehingga anak tetap harus bakti kepada orang tua. Hadisnya kalau yang berkaitan dengan ini adalah wasallallahu alladzi lakum tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian menunaikan kewajiban yang menjadi tugas kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Sementara hakmu yang tidak dikasih kamu minta sama Allah. Orang tua tidak ngasih hak kepada anak, tapi anak tetap bakti kepada orang tua. Adapun haknya yang tidak dikasih, kita minta sama Allah. Selesai masalah. Hadis muttafaqun alaih. Merasa malu dengan orang tua itu tidak biasa ya? Merasa malu. Iya, kadang orang tua yang bapaknya gitu. batas berzina dan sebagainya sampai anaknya itu merasa malu itu gimana? Kalau malu nggak ada masalah. Malah justru malu itu sesuatu yang baik. Al-haya'u minal iman. Tapi mengingkari bapak sebagai bapak itu nggak boleh. Nih. Jadi berlepas diri dari bapaknya, ini bukan bapakku, itu nggak boleh. Mencueki. Ada pun mencueki nanti hukumnya lain ya. Apakah mencueki itu menyebabkan dia kapok atau tidak? Kalau menyebabkan dia kapok, ya dicueki aja. Tapi kewajiban sebagai anak tetap anak. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya tidak boleh kita menafikan sebagai bapak, itu ada hadisnya. Raghiba an abihi la targhabu an abaikum. Jangan kalian berpaling dari bapak kalian. Faman raghiba an abi, siapa yang berpaling dari bapaknya, fahuwa kufrun, itu adalah sikap kafir. Hadis muttafaqun alaih. Bapaknya zina misalnya, kemudian anaknya mengatakan kamu bukan bapakku, kafir ini anaknya. Tetap anak-anak. Sekarang zina sama syirik itu lebih dahsyat mana? Lebih dahsyat syirik kan? Tapi meskipun bapaknya syirik, Nabi Ibrahim masih panggil dengan sopan, ya abati. Ya abati itu dalam bahasa Arab itu panggilan halus, Pak. Ya abati itu disebutkan pada surat Ibrahim kan ya? Surat Maryam. Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa? Nah, mestinya tetap begitu. Wahai bapakku, kenapa kok berzina? Misalnya begitu nih. Tidak kemudian apa? Mengatakan kamu bukan bapakku lagi, nggak boleh. Maka itu sama dengan apa? Menyikapi keburukan dengan keburukan. Itu malah masuk pada itu tadi. Apa? Innal khabith la yamhul khabith. Keburukan tidak bisa menghapus keburukan. Kita mengingkari dia sebagai bapak, apakah dia berhenti dari perbuatannya itu? Enggak. Akan malah tambah dodur lagi mungkin ya keburukannya. Kalau seorang anak itu menasihati orang lain gimana? Menasihati bagus. Boleh menasihati. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi siapapun juga. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Melihat bapaknya menenggak minuman keras, masa kita diam saja? Nggak boleh diam. Ambil minuman kerasnya, buang. Kenapa? Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Tetap sebagai bapak, dia harus dimuliakan. Baik, bab berikutnya al-babur rabi', bab yang keempat. Man ahabba, orang yang senang ayyub satalahu, untuk dihamparkan baginya fi rizkihi, rezekinya, yaitu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu, barang siapa yang menyenangkannya, ayyub satalahu, bahwasanya dihamparkan untuknya fi rizqihi, rezekinya, au yungsa'alahu, atau diundurkan baginya fi atharihi, pada usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung hubungan kerabatnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi uniknya buku ini ya, judulnya kan Kitabul Buyu, kitab jual beli. Yang tergambar dari judulnya itu fikih-fikih jual beli, tapi ternyata beliau membahasnya melebar sekali ini. Tidak hanya fikih halal haramnya saja, tapi juga semua yang berkaitan dengan jual beli. Orang jual beli kan pengen laris kan. Nah, kalau pengen laris, jangan putus hubungan kerabat. Putus hubungan kerabat, dagangannya nanti sepi. Nah, tapi kalau menyambung hubungan kerabat, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata-kata yubsat, dihamparkan atau ditambah rezekinya, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, betul-betul ditambahkan rezekinya. Misalkan rezekinya 1 miliar menjadi 2 miliar, sehingga dia mati kalau sudah mendapatkan 2 miliar semuanya selama hidupnya itu. Pendapat yang kedua, dihamparkan ini maksudnya diberkahi, jadi rezekinya ya tetap, karena hadis yang sudah kita baca tadi, faraghallah, Allah sudah menyelesaikan 5 perkara, namanya sudah selesai, nggak bisa diubah-ubah, termasuk rezekinya udah selesai, maka nggak bisa diubah. Nah, adapun dilonggarkan itu maksudnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anggaplah hartanya 1 miliar, tapi nilainya seolah-olah 2 miliar, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna yang kedua ini yang lebih saya sukai, karena lebih mudah untuk menjelaskan. Tapi makna pertama bisa juga dijelaskan, karena para ulama mengatakan adanya takdir mu'allaq, takdir yang bersifat tergantung. Tergantung maksudnya gini, rezekimu 1 miliar kalau kamu tidak silaturahmi, kalau kamu silaturahmi maka rezekimu 2 miliar. Nah, terserah orangnya mau mana nih. Kalau dia tidak silaturahmi ya kasih 1 miliar, kalau dia silaturahmi berarti 2 miliar. Demikian juga ini. Kalau yang mubram apa ya? Kalau mubram itu yang sudah dipastikan nggak berubah lagi. Kalau mu'allaq yang belum. Berarti dorja itu merubah. Bisa diubah. Termasuk mubram nih. Nah, kalau yang masalah mengubah itu kan yang panjenengan maksud tentang doa itu toh. Ad-doa apa namanya? Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa ad-doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa saja. Selain doa tidak bisa menolak. Nah, maka di sini memang ada penjelasan panjang di antara para ulama, tapi kalau menurut saya ringkasnya gini. Para ulama mengatakan at-takdir sirrullah. Takdir itu rahasianya Allah. Udah nggak usah diotak-atik. Sehingga apa? Kalau kita sudah susah memahami masalah takdir, udah selesai, berhenti saja, nggak usah dilanjutkan. Dan itu pesan Nabi. Beliau mengatakan, fa'amsiku idza dzukiral qadar, kalau sudah disebut takdir, fa'amsiku, maka tahanlah, nggak usah dilanjutkan lagi. Wa idza dzukira ashabi, kalau disebut sahabat-sahabatku, fa'amsiku, tahanlah, nggak usah dilanjutkan lagi. Kalau disebut tentang bintang-bintang, maka tahanlah, nggak disebutkan lagi. 3 ini. Sahabat, jangan sampai gunjingi sahabat Nabi, mereka orang-orang mulia. Kemudian bintang, karena nanti akan menjadi kesyirikan dan apa namanya perkara yang gaib yang kita tidak tahu. Kemudian takdir ini juga termasuk perkara yang gaib. Demikian juga ini ya, ditambah usianya. Ini juga 2 tafsiran tadi. Ada kalanya betul-betul ditambah 60 menjadi 100, atau 60 tapi berkah seolah-olah 100. Dan makna yang kedua lebih saya sukai. Seperti Imam Nawawi, usianya cuma 45 tahun, tapi ilmunya sampai hari ini masih dipakai orang. Imam Syafi'i 55 tahun, ilmunya sampai sekarang masih dipakai orang. Nah, kita mungkin usianya 70, 80, 90, tapi setelah mati ya udah selesai. Mereka usianya berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya panjenengan memakai dalil pendapat yang pertama, betul-betul ditambah, itu kita temukan juga dalil yang menguatkannya. Coba saya carikan hadisnya ketemu atau tidak.
Fajahada. Ini ada cerita menarik ya Pak, tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Daud. Bentar. Fanasiya. Bentar. Nasiya Adam. Nah ini. Lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah usap punggungnya sehingga gugur atau keluar dari punggungnya itu setiap nyawa yang akan diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Lalu Allah menjadikan di antara kedua mata setiap manusia itu ada wabison min nurin, ada kilatan dari sinar. Kemudian Allah tampakkan semua roh-roh ini kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya, wahai Rabb, siapa mereka itu? Maka dijawab oleh Allah, mereka itu anak turunmu. Maka Nabi Adam melihat seseorang dari mereka, a'jabahu nuruhu ma baina ainai, yang sinarnya itu menakjubkan Nabi Adam, ya, sinarnya kok lebih cemerlang daripada yang lain. Maka ditanya, ini siapa ini ya Allah? Allah jawab, rajulun min dzurriyyatika, itu keturunanmu di akhir umat, namanya adalah Daud, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Maka ditanya, kam umruh, usianya Daud berapa? Sittuna sana, 60 tahun. Maka Nabi Adam mengatakan, tambahlah sebagian usia saya 40. Jadi usia saya dikauling yang 40 untuk cucu saya ini. Maka Allah katakan, idzan yuktab, ya sudah, nggak apa-apa, dicatat begitu. Wa yukhtam, dan disegel, wala yubaddal, nggak bisa diubah lagi. Nah, tatkala usia Nabi Adam sudah selesai, malaikat maut datang. Maka Nabi Adam membantah, loh kan usia saya masih tersisa 40, kok kamu sudah datang? Maka dijawab, loh kamu kan sudah kasihkan anakmu Daud. Nah, maka Nabi Adam karena membantah, akhirnya keturunan Nabi Adam juga suka membantah. Jadi kenapa kita ini kalau di kandani kok suka ngeyel? Karena apa? Nurun Nabi Adam. Nasya Adam, Nabi Adam lupa, sehingga keturunannya pun juga mudah lupa. Dan Nabi Adam berbuat salah, maka keturunannya pun juga mudah berbuat salah. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih. Ini jelaskan berarti Nabi Daud ternyata ada tambahan usia, padahal sudah ada ketetapan 60 menjadi 40. Ini contohnya bahwa betul-betul usia itu bisa bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya gini. 1. Al-qadar sirrullah, takdir rahasia Allah, sehingga nggak usah mendalam membahasnya, malah mumet. Yang kedua, bahwasanya likulli qaidah mustathnayat, setiap kaidah punya pengecualian. Kaidahnya kalau sudah takdir ditetapkan nggak bisa diubah. Tapi seandainya Allah mau mengubah, boleh nggak Pak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Dan itu bisa termasuk dalam pengecualian. Ya terserah Allah mau mengecualikan. Nah, cukup dua ini saya kira untuk membahas masalah takdir sudah selesai. Maka takdir kita nggak ngerti hakikatnya karena memang itu rahasia Allah. Paling kita bisa nampilkan dalil-dalil, mungkin kalau ditampilkan tambah banyak dalilnya tambah mumet karena mungkin saling bertentangan. Tapi kalau sudah ada dua kaidah ini, insya Allah sudah selesai masalah. Jadi kalau itu bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang diubah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada ayatnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi. Allah itu berhak menghapus apapun yang dia mau dan berhak menetapkan apapun yang dia mau. Dan di hadapannya ada ummul kitab lauhul mahfuz. Sampai di sini sudah selesai saya kira, karena sudah jam 9. Sisa waktu untuk pembahasan, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak. Sampai tadi usia 55. 55. Ya kan? Iya. Tapi hingga saat ini masih terkenal. Iya. Adakah cerita umurnya itu panjang tapi tetap
Panjang juga terkenal. Banyak. Yang paling saya ingat itu adalah ulama madhab Syafi'i, namanya Imam Abu Syuja'. Imam Abu Syuja' ini lahirnya 533, wafatnya 593. Berarti berapa usianya, Pak? Oh, cuma 60. Berarti bukan ya. Bukan Abu Syuja'. Di antaranya adalah Imam Ghazali berapa? Sekitar 90-an itu. Tapi saya mencari yang 100 ke atas gitu. Kalau saya pernah dengar itu Salman Al-Farisi itu usianya aku sampai berapa? Nah, Salman Al-Farisi, ini contoh paling gampang ya. Usianya 250 tahun. Tapi apakah benar ataukah tidak? Para ulama yang membahas hadis mengatakan sanad tentang usia Salman 250 tahun tidak sahih. Dan itu bisa masuk dalam kitab Masya'a walam yathbut fis sirah. Sesuatu yang sudah populer dalam sirah tapi tidak sahih. Usia Salman 250, kemudian Umar sebelum hijrah dia teriak-teriak di depan Ka'bah. Kemudian Nabi menikahi Khadijah usia 40 tahun. Nah, itu semuanya sanad-sanadnya enggak sahih. Dan mungkin tidak benar. Karena kalau usia Khadijah sudah 40 tahun kok masih bisa melahirkan banyak anak? Apakah setiap tahun lahir atau gimana itu? Kalau normalnya kan 2 tahun. Ganti ibu bisa. Ganti ibu, tapi itu Khadijah, Pak. Khadijah melahirkan beberapa anak. Anak laki-lakinya 3. Anak laki-lakinya 2 atau 3, karena ada 2 pendapat. Ya, monggo. Silakan. Terus anak perempuannya 4. Berarti 6 atau 7. 4 berarti 6 atau 7. Nah, seandainya usia 40 tahun, kemudian melahirkan 6 anak. Apakah setiap tahunnya atau bagaimana itu ya? Berarti sampai usia 46 atau usia 47. Nah, maka pendapat yang lebih dekat adalah kata Ibn Abbas, usianya Khadijah ketika dinikahi Nabi itu 27 tahun. Sehingga terpaut 2 tahun aja. Itu yang tidak sahih. Nah, termasuk yang tadi ditanyakan tadi itu ya, usianya 250 itu enggak sahih. Barangkali ada pembahasan lain, monggo. Usia itu tidak bisa ditiru ya. Gimana maksudnya? Usia itu tidak bisa ditiru. Oh, nggak bisa, karena itu kan sudah ditetapkan. Tapi kita bisa menjaga usia kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Maksudnya, jagalah aturan Allah, jangan melanggar, Allah akan menjaga kamu. Ibnul Arabi menceritakan, saya ketemu seorang nenek, usianya 90 tahun. Tapi saya ketika melihat wajahnya, saya malu. Saya menundukkan pandangan. Karena usianya 90 itu seperti cewek usia 20, Pak. Saking masih mudanya itu. Dan itu nenek kalau masih hidup, saya lamar itu, Pak. Karena wajahnya masih 20. Nah, ditanyakan oleh Imam Ibnul Arabi, bagaimana bisa engkau semuda ini padahal usiamu setua itu? Dia jawabnya ini, ihfazillaha yahfazka. Saya dari atas sampai bawah ini nggak pernah saya maksiat. Maka saya dijaga oleh Allah. Matanya kuat, telinganya kuat, mulutnya kuat. Nah, kalau semua kita ya rata-rata semua kita udah berbuat maksiat, sehingga ya begini-begini aja. Itu jadi seperti apa ya, takdirul mu'alaq saja. Gimana? Takdir mu'alaq ya. Takdir mu'alaq itu tadi ya, kalau kamu begini maka kamu dapat begini, kalau kamu begitu maka akan diberi sekian, bisa. Dan takdir mu'alaq juga itu kita nggak tahu apakah takdir ini mu'alaq ataukah tidak, nggak ngerti. Ini hanya pembahasan ilmiah saja. Sebab akibat itu ya. Ya, disebut sebab akibat juga boleh, nggak ada masalah. Ada lagi pembahasan?
Tidak ada. Baik, sebagai penutup saja ya. Saya biasanya sebenarnya membahas perawinya. Ini tadi belum membahas karena hadisnya panjang, tapi saya tutup pembahasan sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat Nabi yang sangat mulia. Rasulullah bersabda 2 sabda tentang beliau. Yang pertama, khudul Qur'ana min arba', ambillah Al-Quran dari 4 orang. Pertama dari Ibnu Mas'ud, 2 Ubay bin Ka'ab, 3 Mu'ad bin Jabal, 4 Salim maula Abi Hudzaifah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis yang kedua, raditu ma radiyalaha Ibnu Ummi Abdin, aku ridha, aku Nabi ridha terhadap ma radiyalaha, apa yang diridhoi, aku ridha untuk umatku apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin. Ini adalah Ibnu Mas'ud. Sehingga apa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud mari kita tinggalkan, apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud maka kita ikuti. Contoh paling gampang, Ibnu Mas'ud itu pernah mengusir orang-orang yang wirid di dalam masjid dengan dipimpin. Ayo wirid 100 kali, tasbih bersama-sama, tasbih 100. Kemudian tahmid 100 kali, kemudian takbir 100 kali, bareng-bareng dengan satu suara begitu. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian ambil kerikil, dilempar mereka. Keluar kalian dari masjid. Maka mereka menjawab, kami hanya berbuat baik, ini zikir saja seperti ini. Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, ada kalanya kalian lebih pintar dari sahabat-sahabat Nabi SAW, ada kalanya kalian membawa ajaran baru. Dan itu semuanya tidak mungkin ya. Ajaran sudah selesai, sudah disempurnakan oleh Allah dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka lebih pintar daripada sahabat Nabi, juga nggak mungkin. Berarti pasti salahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.